Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anissa dengan NIM 19174051136. Di sini saya akan mempraktekkan tentang osilasi bekas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum IPA yang diampu oleh Bapak Aziz Kurniawan. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengganti spring menjadi small. Selanjutnya kita klik semua kotak. Setelah itu kita rubah dumping menjadi 0. Kemudian keluarkan penggaris dan alarmnya. Setelah itu rubah masanya menjadi 50 sesuai yang tertera di dalam tabel. Setelah itu klik tanda merah, letakkan garis merah tersebut di atas beban. Setelah itu ukur menggunakan penggaris tersebut. Diketahui Y sama dengan 0,17 meter. Kemudian kita mencari K. Rumus K adalah M kali G per Y. Maka diketahui 0,05 kali 10 dibagi 0,17 sama dengan 2,94. Selanjutnya mencari T. Dalam mencari T kita menggunakan alarm. Tarik beban ke atas atau ke bawah. Setelah itu nyalakan alarm untuk osilasi selama 10 kali. Diketahui jumlah 10 kali osilasi waktunya adalah 8 sekon. Setelah itu kita perlu mencari rumus periode. Rumus periode adalah 2pi akar M per K. Jadi 2 kali 2 per 7 dikali akar M per K. Diketahui hasilnya adalah 0,81 sekon. Setelah itu kita mencari rumus frekuensi. Rumus frekuensi adalah 1 per 2pi akar K per M. Maka diketahui frekuensinya adalah 1,21 Hz. Yang kedua adalah kita mencari dengan massa 100 gram. Pertama kita mengganti massanya menjadi 100 gram dahulu. Setelah itu klik tombol merah, luruskan garis merah ke atas massa. Setelah itu luruskan penggaris. Dapat diketahui bahwa Y sama dengan 0,34 meter. Selanjutnya kita mencari K. K sama dengan M kali G per Y, yaitu 0,10 kali 10 dibagi 0,34. Maka hasilnya adalah 2,94. Selanjutnya kita mencari T.
tombol play ketika massa sudah berada tepat di atas atau di bawah. Setelah 10 kali, lambatkan agar mudah untuk mengetahui waktunya. Diketahui total waktu 10 kali osilasi adalah 11,4 sekon. Selanjutnya kita mencari periode. Periodenya yaitu selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensinya adalah 0,86 Hz. Selanjutnya, untuk tabel ketiga, kita mengganti massanya terlebih dahulu. Kemudian klik tombol merah dan luruskan garis merah di atas beban. Setelah itu, luruskan dengan penggaris. Dapat diketahui bahwa ia sama dengan 0,51 meter. Oleh karena itu, diperoleh K sama dengan 2,94. Setelah itu, kita mencari nilai T. Pertama, pindahkan penggaris, setelah itu angkat beban ke atas. Setelah itu kita play tepat ketika beban berada di atas atau di bawah. Diketahui jumlah 10 kali osilasi yaitu 14 sekon. Setelah itu kita mencari periode yaitu 1,38 sekon. Setelah itu kita mencari frekuensi. Dari rumus tersebut diketahui bahwa frekuensinya adalah 0,70 Hz. Setelah itu, untuk mencari tabel yang keempat, kita perlu mengganti massanya terlebih dahulu. Setelah itu, klik tombol merah dan luruskan garis merah di atas beban. Setelah itu, tarik penggaris dan ukur diketahui Y adalah 0,67 meter. Jadi, diperoleh rumus K adalah 2,98. Setelah itu,
mencari T. Diketahui T adalah 16 kon. Setelah itu mencari periode. Dalam mencari periode menggunakan rumus 2pi akar M per K dan diperoleh periodenya adalah 1,50 kon. Setelah itu kita mencari frekuensi dengan rumus 1 per 2pi akar K per M. Oleh karena itu diperoleh frekuensinya adalah, dalam soal nomor 5 kita perlu mengganti masanya menjadi 250 gram. Setelah itu klik tombol merah dan ukur dengan penggaris. Diketahui Y sama dengan 0,83 meter. Dengan K sama dengan 3,01 meter. Setelah itu kita mencari T. Diketahui T-nya adalah 18,1 kon. Setelah itu kita mencari periode. Hasilnya periodenya adalah 1,75 kon. Setelah itu kita mencari frekuensi. Dari rumus dapat diketahui bahwa frekuensinya adalah 0,55 Hz. Setelah itu dalam tabel yang kedua, sebelumnya kita perlu mengganti spring konstan menjadi di tengah-tengah atau medium. Setelah itu, setelah masanya selesai, klik tombol merah dan ukur.
Diketahui Y sama dengan 0,08 meter. Oleh karena itu, K sama dengan 6,25. Setelah itu, kita mencari T sesuai dengan cara yang biasa digunakan sebelumnya. Diketahui T sama dengan 4,9 sekon dan periodenya yaitu 0,50 sekon. Setelah itu, kita mencari frekuensi. Setelah dihitung, diketahui bahwa frekuensinya adalah 1,76. Selanjutnya, untuk nomor 2, kita perlu mengubah massanya menjadi 100 gram terlebih dahulu. Setelah itu, klik tombol merah dan letakkan garis merah di atas massa beban. Setelah itu, luruskan penggaris. Diketahui Y sama dengan 0,15 meter. Dan nilai K adalah 6,66. Selanjutnya adalah menghitung nilai T. Angkat beban ke atas, kemudian nyalakan ketika sudah 0. Maka diperoleh hasil 7,3 sekon. Selanjutnya, menghitung nilai periode. Jika dihitung, nilai periodenya adalah 0,62 sekon. Selanjutnya, nilai frekuensi. Nilai frekuensinya adalah 1,29. Selanjutnya, untuk tabel nomor 3,
Masanya diganti menjadi 150 gram. Setelah itu, ukur perubahan panjang menggunakan penggaris. Dapat diketahui, Y sama dengan 0,20 dan nilai K sama dengan 7,5. Selanjutnya, mencari nilai T. Diketahui nilai T adalah 8,9 sekon. Selanjutnya adalah mencari nilai periode. Dari rumus yang telah diperoleh nilai periode yaitu 0,88 sekon. Selanjutnya mencari nilai frekuensi. Dalam frekuensi diperoleh nilai 1,12. Selanjutnya adalah tabel nomor 4. Kita dapat merubah dulu masanya menjadi 200 gram atau 0,20 kg. Kemudian klik tombol merah dan luruskan garis merah di atas massa beban. Kemudian tarik penggaris hingga sejajar dengan garis merah tersebut. Dapat diperoleh hasil bahwa Y sama dengan 0,26 meter dan hasil K sama dengan
7,69. Selanjutnya, mencari nilai T. Dan diperoleh hasil T sama dengan 10 sekon. Selanjutnya, kita mencari data periode dan diperoleh data periode sama dengan 0,88 sekon. Selanjutnya, kita mencari nilai frekuensi. Hasilnya, nilai frekuensi adalah 0,98. Selanjutnya, untuk nomor 5, kita perlu merubah massa menjadi 250 gram atau 0,25 kg. Setelah itu dapat diketahui Y sama dengan 0,32 meter. Dan nilai K sama dengan 7,81. Selanjutnya, menghitung nilai T. Setelah melakukan perhitungan, dapat diperoleh bahwa nilai T adalah 11 ohm. Selanjutnya, mencari nilai periode. Dari rumus tersebut, didapat bahwa nilai periode adalah 1,06 sekon. Selanjutnya, kita perlu mencari nilai frekuensi. Dan didapat nilai frekuensi adalah 0,88. Selanjutnya, untuk tabel nomor 3,
Kita rubah masanya menjadi 50 gram. Selanjutnya, ukur menggunakan penggaris. Diketahui Y sama dengan 0,06. Dan nilai K adalah 8,3. Dari 10 kali osilasi tersebut, diketahui T adalah 4,3 sekon. Selanjutnya, kita akan mencari periode. Diketahui periodenya adalah 0,43 sekon. Dan frekuensinya adalah 2,05. Selanjutnya, untuk nomor 2 dapat diketahui Y sama dengan 0,10. Dan nilai K adalah 10. Selanjutnya, untuk mencari T. Dan diperoleh hasil 5,8 sekon. Selanjutnya kita perlu mencari periode.
Diperoleh periodenya adalah 0,62 skon. Dan frekuensinya adalah 1,59. Selanjutnya, untuk nomor 3 diperoleh Y sama dengan 0,14 meter. Dan nilai K adalah 10,71 skon. Selanjutnya, kita mencari nilai T. Dan diperoleh data nilai T adalah 7 skon. Setelah itu kita mencari nilai periode. Nilai periodenya adalah 0,69 skon. Selanjutnya, dalam frekuensi diperoleh hasil bahwa frekuensinya adalah 1,34. Selanjutnya, untuk nomor 4 diperoleh data Y sama dengan 0,18 meter. Oleh karena itu, dapat diambil K nilai K adalah 11,11. Dari hasil 10 kali osilasi tersebut dapat diambil T adalah 8,3 skon. Selanjutnya, kita perlu mencari periode. Dan hasil periodenya adalah 0,81 skon. Selanjutnya, untuk nilai frekuensi diperoleh data frekuensinya adalah 1,18.
Dan untuk nomor 5, diperoleh data Y sama dengan 0,22 meter. Oleh karena itu, diperoleh nilai K sama dengan 11,36. Setelah itu kita mencari nilai T. Diperoleh hasil T sama dengan 9,3 skon. Dan periodenya adalah 0,87 skon. Dan dapat diketahui nilai frekuensinya adalah 1,07. Kesimpulan dari percobaan ini adalah yang pertama, pada tabel pertama dapat disimpulkan bahwa dalam bekas berukuran small, variasi massa dapat mempengaruhi periode dan frekuensi. Periode berbanding lurus, sedangkan frekuensi berbanding terbalik. Dan untuk tabel nomor 2, dapat disimpulkan bahwa dalam bekas berukuran medium, variasi massa mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin besar massa yang dibebani, maka periodenya akan semakin naik dan frekuensinya semakin turun. Yang ketiga, pada tabel ketiga, dapat disimpulkan bahwa dalam bekas berukuran large atau besar, variasi massa mempengaruhi periode dan frekuensi. Periode berbanding lurus, sedangkan frekuensi berbanding terbalik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.